Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan cerita sebuah novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3450. Para saudara sekalian, tidak perlu berlutut seperti ini. Mari semuanya bangkit berdiri. Saat Wan Pojun berdiri, yang lainnya juga ikut berdiri. Yi Chen memandang Wan Pojun dan bertanya padanya, "Bagaimana masalah orang tuamu?" Wan Pojun berkata pada Yi Chen dengan wajah penuh berterima kasih, "Tuan Yi, berkat tanganmu yang tinggi dan mulia, peti mati orang tua bawahanmu telah dimakamkan kembali kemarin di kuburan di Gunung Shisen, Yanjing. Terima kasih atas perhatianmu." Yi Chen menundukkan kepala dan berkata dengan serius, "Karena orang tuamu telah dimakamkan kembali, maka jangan mengeluarkan mereka lagi di masa depan dan ingatlah untuk memberi penghormatan di depan makam mereka setiap tahun." Berbicara sampai di sini, Yi Chen menghela napas dan berkata, "Sebenarnya situasiku sangat mirip denganmu. Dalam hampir 20 tahun terakhir ini, aku belum dapat kembali ke makam orang tuaku untuk beribadah karena masalah identitasku. Aku selalu merasa sangat malu dan mengutuk diri sendiri selama 20 tahun. Aku percaya bahwa kamu juga pernah merasakan perasaan ini. Jadi aku harap kamu dapat mencoba berusaha yang terbaik untuk menebus kesalahanmu di masa depan." Wan Pojun menganggukkan kepalanya dan berkata dengan merasa bersalah, "Apa yang Tuan Yi katakan itu benar. Bawahanmu ini telah berada di luar negeri selama ini. Setiap kali festival Qingming dan hari memperingati kematian orang tua, aku selalu merasa sangat sedih dan menyesal. Aku jamin aku pasti tidak akan mengulang kesalahan yang sama lagi di masa depan." Yi Chen menghela napas dan bertanya kepadanya, "Apa tentara Wan Longhol yang aku kirim ke Eropa Utara telah kembali?" "Belum," Wan Pojun buru-buru berkata. "Mereka telah mengirim ketiga orang ke Hamid yang ada di Suriah dengan aman saat 1 jam yang lalu. Sekarang mereka seharusnya sudah dalam perjalanan kembali." "Baik," Ye Chen berkata. "Mumpung kita sedang berbicara tentang Suriah, aku punya sebuah ide yang ingin ku diskusikan denganmu." Wan Pojun berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Yi, jika kamu memiliki apapun yang ingin kamu perintahkan, kamu tidak perlu berkonsultasi dengan bawahanmu. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, bawahanmu akan mematuhinya 100%. Yi Chen melambaikan tangannya. "Masalah ini menyangkut perkembangan masa depan Wan Longhol. Jadi aku bukan hanya akan meminta pendapatmu, tetapi aku juga akan meminta pendapat dari tentara Wan Longhol lainnya." Sesudah itu Yi Chen menambahkan, "Yang ingin aku bicarakan dengan kalian adalah tentang ke arah mana Wan Longhol harus berkembang selanjutnya." Wan Pojun segera berkata dengan hormat, "Tuan Yi, silakan katakan, bawahanmu akan mendengarkan." Yi Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Dari hari pertama, apa yang dipikirkan dalam benakku adalah bagaimana cara untuk membersihkan nama baik kalian di masa depan. Meskipun Wan Longhol bukan sesuatu yang buruk, tetapi kalian telah berkeliaran di negara-negara di wilayah yang dilanda perang di dunia untuk waktu yang lama. Lagi pula perang kalian juga didasarkan pada siapa yang membayar lebih banyak uang, bukan karena membela siapa yang benar. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa kalian pernah melakukan beberapa tindakan pelecehan selama bertahun-tahun. Jadi meskipun Wan Longhol sangat terkenal, tetapi itu bukan terkenal untuk reputasi yang baik di luar." Setelah selesai berbicara, Yi Chen berhenti sebentar dan melanjutkan, "Dan sekarang Wan Longhol telah sepenuhnya di bawah komandoku. Yi Chen, jalan di depan masih sangat panjang. Aku tidak ingin melihat kalian semua terus ditolak oleh dunia di masa depan. Jadi aku berharap Wan Longhol dapat menyelesaikan transformasi segera mungkin dan secara bertahap mengembalikan nama baiknya." Wan Pojun berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Yi, tentang apa yang kamu katakan semua ini aku juga sudah memiliki pemikiran serupa sebelumnya. Tetapi karena ada banyak tentara di bawah Wan Longhol, jadi biayanya juga sangat besar.
Dengan kemampuanku, aku belum memikirkan bagaimana cara memimpin semua orang agar bisa bertransformasi dengan lancar. Tidak tahu ide bagus apa yang Tuan Yi miliki. Yi Chen berkata dengan serius, ideku saat ini dibagi menjadi 3 arah. Yang pertama adalah meninggalkan semua cara yang buruk dan menjadi tentara bayaran yang adil dan sah. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan di bidang dalam keamanan ekspedisi dan memastikan kapal dengan dapat menjalani perjalanan yang aman saat melewati daerah yang penuh perompak. Yang ketiga adalah melakukan pekerjaan di bidang keamanan proyek tim, menyediakan layanan keamanan keseluruhan untuk proyek infrastruktur di negara maju dan berkembang yang ada di dunia ketiga. Saat berbicara, Yi Chen memberitahu semua orang beberapa arah diskusi yang telah dia diskusikan dengan Gu Yanzhong malam itu. Di antara semua itu terutama poin kedua, bidang keamanan ekspedisi adalah utamanya. Karena Yi Chen berbicara mencari cara untuk membiarkan Wan Longhol mendirikan markas di Suriah sebagai bantuan belakang mereka untuk mendukung pekerjaan keamanan ekspedisi masa depan di Teluk Aden. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertransformasi dan memberi perlindungan pada kapal dengan global serta melindungi proyek infrastruktur di dunia ketiga di masa depan, para tentara Wan Longhol juga menjadi bersemangat. Pekerjaan semacam ini tidak hanya legal dan sah di hukum, tetapi juga memainkan peran yang sangat positif dalam masyarakat. Yang mana ini sangat berbeda dari arah bisnis Wan Longhol sebelumnya. Wan Po Jun juga sangat bersemangat. Dia selalu ingin membersihkan Wan Longhol, tetapi dia tidak pernah menemukan arahnya. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yi Chen, matanya langsung berbinar. Oleh karena itu dia buru-buru bertanya kepada Yi Chen, "Tuan Yi, reputasi Wan Longhol sebelumnya benar-benar tidak terlalu baik. Apakah menurutmu jika kita berubah menjadi melakukan pekerjaan keamanan ekspedisi dan keamanan proyek, ada klien yang mempercayakan kita?" Yi Chen tertawa. Ito Ensu Expedition telah menerima suntikan modal sebesar miliaran euro dan akan menjadi perusahaan pelayaran top dunia. Pada saat itu aku akan memberikan semua pekerjaan keamanan ekspedisi pada Wan Longhol, asalkan kalian dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat nama diri sendiri di Teluk Aden, maka kalian pasti bersedia menerima perlindunganmu. Setelah itu Yi Chen melanjutkan, mengenai pekerjaan keamanan proyek infrastruktur dunia ketiga, aku telah meminta seorang penatua untuk membantu menghubungkan koneksi ini. Menurutnya ada banyak permintaan luar negeri dalam hal ini, jadi aku rasa Wan Longhol akan sangat sibuk nanti. Ketika Yi Chen pertama kali menyebutkan ide transformasi Wan Longhol, Wan Po Jun merasa sangat setuju di dalam hatinya. Namun satu-satunya hal yang dia khawatirkan di dalam hatinya adalah keuntungan setelah transformasi. Dia tidak meminta untuk menghasilkan uang banyak sekarang, tapi Wan Longhol masih harus menghidupi puluhan ribu tentara. Apalagi biaya orang-orang ini sangat besar. Jika transformasi Wan Longhol tidak bisa mendapat keuntungan yang seimbang dengan pengeluaran mereka, maka akan sangat sulit baginya untuk memberi penjelasan pada tentara Wan Longhol. Namun setelah mendengar deskripsi Yi Chen tentang masa depan, dia segera memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Jadi dia bertanya pada Yi Chen, "Tuan Yi, apa kamu tahu sesuatu tentang gaji dari 2 jenis keamanan internasional itu? Aku ingin mengukur perkiraan fluktuasi pendapatan dari Wan Longhol di masa depan." Yi Chen kemudian berkata, "Aku tidak tahu secara spesifik. Aku akan berkonsultasi tentang hal itu sekarang." Sesudah itu dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon He Ji-kyu terlebih dahulu. He Ji-kyu yang awalnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengiriman internasional, apalagi sekarang telah mulai mengelola Ito Enshu Expedition. Jadi dia mengetahui detail pasar pengiriman dengan sangat baik. Ketika telepon tersambung, He Ji-kyu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Tuan Yi, apa kamu sudah kembali ke kota Jinling?" "Aku sudah kembali." Yi Chen bertanya padanya, "Ji-kyu, aku meneleponmu itu untuk menanyakan sesuatu kepadamu. Apa kamu tahu gaji keamanan internasional di pasar pengiriman sekarang?" He Ji-kyu menjelaskan, "Jika berada di Teluk Aden, kapal dagang umum perlu dilengkapi 3 hingga 5 personel keamanan internasional.
Helikopter dari perusahaan keamanan akan mengirim personel keamanan internasional langsung ke kapal ketika kapal dagang akan masuk Teluk Aden, baru kemudian meninggalkan kapal melalui helikopter setelah kapal dagang berhasil melewati Teluk Aden dengan aman dan lancar. Seluruh prosesnya hanya beberapa hari dan biayanya umumnya sekitar 200.000 dolar Amerika Serikat. 200.000 dolar Amerika Serikat. Ye Chen terkejut dan berkata, tinggi sekali. He Jiku berkata, Tuan Ji, ini sudah menjadi harga di awal tahun. Harga keamanan internasional saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan layanan yang sama, harganya sekitar 300.000 dolar Amerika Serikat. Alasan utama kenaikan sebesar itu adalah dari tahun lalu hingga sekarang, harga pengiriman internasional telah melonjak serta harganya telah mencapai rekor berapa kali lipat. Biaya pengiriman kontainer standar dari pelabuhan pesisir tenggara Tiongkok ke pelabuhan Amerika di Los Angeles telah melonjak dari 1.000 dolar Amerika Serikat menjadi hampir 20.000 dolar Amerika Serikat. Untuk sebuah kapal kargo besar dengan kapasitas yang lebih dari 10.000 kontainer standar, biaya pengangkutan muatan perahunya adalah Biaya pengangkutan muatan penuhnya adalah 100 hingga 200 juta dolar Amerika Serikat. Sementara untuk yang kapasitas lebih dari 20.000 kontainer, hanya sekali jalan sudah bisa mendapat keuntungan modal kapalnya. Para pemilik kapal itu sudah menghasilkan uang yang sangat banyak. Itu sebabnya mereka rela menghabiskan ratusan ribu dolar untuk memastikan keselamatan. Ye Chen bertanya lagi, jadi apa sekarang ada banyak pembajakan di sisi Teluk Aden? Sering, He Jiku menjelaskan. Para perompak di sana selalu tidak berhenti. Semakin panas pasar pengiriman, semakin aktif mereka. Mereka membajak kapal dagang, lalu menahan kapal beserta penumpangnya untuk meminta tebusan dari pemilik kapal. Umumnya mereka akan memulai harga setidaknya dari beberapa juta dolar, kadang-kadang bahkan hingga puluhan juta dolar. Pemilik kapal tidak memberi. Lagi pula, jika membuang-buang waktu untuk datang dan pergi itu sama saja membuang-buang uang untuk perjalanan transportasi. Mungkin kerugiannya telah mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar dari pendapatan pengiriman. Jadi sekarang pemilik kapal sangat mementingkan keamanan internasional. Hampir semua kapal dagang besar bersedia membayar uang keamanan ini. Sesudah selesai berbicara, He Jiku menambahkan, ngomong-ngomong, setelah penggabungan perusahaan pelayaran dari keluarga Su, kita juga sudah mulai beroperasi secara normal. Kapal kami sendiri juga akan membeli layanan keamanan internasional. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia bertanya, apa kamu tahu sesuatu tentang perusahaan keamanan internasional saat ini? Di mana markas mereka umumnya berada? He Jiku berkata, saat ini setidaknya ada 300 perusahaan keamanan di pasar pelayaran global. Tentu saja, permintaan pengawalan bersenjata di Teluk Aden adalah yang tertinggi. Jadi setiap perusahaan telah mendirikan markas pantai di sepanjang Samudra Hindia dan Laut Arab. Bahkan beberapa dari mereka akan membeli kapal tua untuk ditransformasikan menjadi markas laut yang dapat dijadikan tempat lepas landas helikopter darat. Sekarang sebagian besar dari seluruh pasar ada di tangan orang Inggris, diikuti oleh Amerika, sedangkan untuk Asia masih relatif sedikit. Dan dari segi harga perusahaan pengawalan berat lebih tinggi daripada perusahaan pengawalan timur, sehingga penerimaan pasar mereka juga lebih tinggi. Begitu ya? Ye Chen mengangguk. JQ, kirimkan aku informasi dari semua kapal kami pada tahap ini. Pada saat ini Ye Chen telah memutuskan di dalam hatinya untuk membiarkan Wan Longhol dengan paksa memasuki pasar keamanan bersenjata. Jika Inggris dapat mengambil lebih dari setengah bagiannya, maka orang-orang Tiongkok secara alami juga dapat melakukan hal yang sama. Karena dia telah memutuskan untuk melakukannya, maka dia perlu untuk memahami tanah dan laut. Di satu sisi dia akan meminta Wan Pojun mencari cara untuk mendirikan markas di pantai Yaman, Arab Saudi, dan negara-negara lain. Di sisi lain juga perlu untuk membuat persiapan markas laut.
Jadi dia berencana untuk memberikan semua informasi kapal dari itu Ensu Expedition pada Wan Pojun sehingga dia dapat memilih mana yang paling cocok untuk transformasi. Setelah menutup telepon, Yi Chen memberikan umpan balik tentang informasi yang dia terima dari He Ji Kyu kepada Wan Pojun. Setelah mendengarkannya, Wan Pojun segera berkata, "Tuan Ji, kita dapat segera memulai bisnis ini. Tidak peduli apa itu dilihat dari tingkat pelatihan atau kekuatan tempur serta peralatan senjata. Tentara-tentara kita jauh lebih kuat daripada keamanan internasional biasa itu. Sehingga untuk menangani pekerjaan semacam ini dapat dikatakan sangat mudah sekali. Apalagi kita memiliki hubungan saluran yang relatif baik di Timur Tengah. Jadi seharusnya tidak ada masalah besar untuk membangun satu atau dua markas besar dengan ratusan orang di pantai Arab Saudi, Yaman, dan Oman." Yi Chen mengangguk. "Kalau begitu semuanya sudah sempurna. Kalian segera mulai persiapan markas besar ini. Aku akan memberi kalian kapal kargo sebagai markas bergerak di laut sehingga kalian akan segera diluncurkan secara resmi ketika saatnya tiba nanti. Mari kita mulai dengan kapal dagang itu Ensu Expedition." Setelah jeda, Yi Chen menambahkan, "Adapun pekerjaan keamanan bersenjata di daerah berisiko tinggi di luar negeri dibandingkan dengan keamanan bersenjata di bidang pelayaran, seharusnya itu lebih mudah. Selama kalian menemukan klan, lalu mengirim sejumlah tentara sesuai dengan kebutuhan klan, aku percaya bahwa kekuatan tempur Wan Long Hol jelas tidak akan menjadi masalah di berbagai negara dunia ketiga. Kalian juga tidak perlu perlatihan tambahan. Kalian hanya perlu membagi terlebih dahulu sekelompok tentara mana yang akan bertransformasi di bidang ini, lalu akan secara langsung mengirim orang ke sana setelah menerima proyek." Wan Pojun berkata dengan gembira, "Tuan Yi, tenanglah. Bawahan akan segera mulai membuat pengaturan dan semua persiapan akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Bagus," Ye Chen berkata dengan puas. "Untuk 10.000 lebih tawanan dari tentara kalian di Suriah, aku akan mencari cara untuk menengahi dan membiarkan mereka membebaskan tentara kita. Di samping itu aku juga berencana untuk berusaha membangun markas belakang dengan jumlah 10.000 orang di Suriah." Ketika Wan Pojun mendengar ini, dia bahkan lebih bersemangat. Bahkan suaranya terdengar sedikit bergetar. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Tuan Yi, kamu akan meminta mereka melepaskan tawanan dan mengizinkan kami mendirikan markas belakang?" Yi Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Kamu butuh tempat. Mereka membutuhkan perlindungan dan bantuan. Hal semacam ini tidak lebih dari dua pihak saling mengambil apa yang mereka butuhkan. Selama syaratnya dapat dinegosiasikan, tidak ada yang mustahil." Setelah Wan Pojun mendengar kata-kata Yi Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Yi, bagaimana caramu berbicara dengan mereka tentang ini? Aku khawatir mereka tidak akan percaya pada Wan Long Hol lagi." Sebelumnya, ketika Yi Chen bernegosiasi dengan pasukan tentara pemerintah dan perwakilan Suriah, mereka telah menganggap Wan Long Hol sebagai parasit, sehingga pihak Suriah sudah sangat membenci Wan Long Hol sampai ke tulang. Kalau tidak, mereka tidak mungkin akan menangkap semua tentara Wan Long Hol yang berjumlah 15.000 orang. Yi Chen tidak merasa bahwa ini adalah masalah, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kita bisa memahami harapan psikologis pihak lawan, ada kemungkinan besar kita bisa membicarakannya. Bagaimanapun juga, tidak ada musuh abadi di dunia ini. Semuanya tergantung pada ukuran kepentingan atau keuntungan." Setelah itu Yi Chen menambahkan, sekarang situasi di pihak mereka telah banyak berubah. Pasukan oposisi seperti si Hamid ini, kekuatan pertahanan mereka saat ini telah meningkat pesat. Jangankan mereka, bahkan jika kalian semua Wan Long Hol dengan tidak adanya senjata super berat, tidak akan mungkin bisa mengalahkan Hamid. Selain itu, pasukan oposisi lainnya sekarang mulai meniru cara Hamid, mulai mengambil lubang yang dalam dan mengumpulkan bahan-bahan. Mereka sambil memperkuat pertahanan internal, sambil menyimpan sejumlah besar bahan dan amunisi dalam pembangunan benteng keamanan skala besar. Jadi apa yang dapat diberikan di masa depan adalah bahwa tentara pemerintah tidak akan memiliki cara untuk melawan pasukan oposisi, tetapi pihak oposisi juga tidak akan mampu meninggalkan benteng yang kuat dan bertempur
dalam pertempuran yang sulit di luar, sehingga mereka pasti akan memasuki keadaan seimbang di mana mereka tidak dapat saling melawan. Berbicara sampai di sini, Yi Chen melanjutkan dengan wajah serius. Dalam keadaan saling seimbang ini, tentara pemerintah relatif tidak aman. Bagaimanapun juga mereka tidak dapat menyusut ke dalam benteng gunung. Mereka juga harus menjaga ibu kota, kota-kota besar dan titik lalu lintas. Tempat-tempat inilah yang mudah diserang dan sulit dipertahankan. Jadi mereka pasti akan dikelilingi oleh rasa tidak aman untuk waktu yang lama. Semakin merasa begitu, semakin mereka membutuhkan keamanan tambahan. Wan Pojun bertanya padanya, Tuan Yi, apa maksudmu Wan Longhol yang akan memberikan perlindungan keamanan bagi pasukan pemerintah dengan imbalan hak penggunaan lahan mereka? Iya, Yi Chen mengangguk dan berkata, jika mereka memiliki kebutuhan ini, maka mereka dapat sepenuhnya memberi kita sebidang tanah, lalu kita akan menggunakannya sebagai markas dan akan mengembangkan konstruksinya. Pada saat yang sama kita juga menandatangani perjanjian dengan mereka. Jika mereka diserang, kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka melawan musuh. Sehingga itu juga merupakan jaminan bagi mereka. Sehabis itu, Yi Chen melanjutkan, baru-baru ini peristiwa di Afghanistan telah mengejutkan seluruh dunia dan aku pikir mereka itu pasti sangat gugup dalam hati mereka. Ada perubahan rejim di Afghanistan beberapa waktu lalu dan oposisi telah secara resmi menyatukan seluruh wilayah. Dengan keadaan semacam ini, tekanan pertahanan di pihak Suriah pasti sangat besar. Oleh karena itu, di situasi ini, jika mereka bekerja sama dengan Wan Longhol, maka akan benar-benar bermanfaat bagi mereka. Wan Pojun mengetahui sangat jelas tentang situasi di Afghanistan dan mengangguk. Seperti yang kamu katakan, aku juga merasa bahwa Suriah sangat perlu meningkatkan rasa amannya sekarang. Jadi jika kamu berbicara dengan mereka baik-baik, masalah markas seharusnya bisa terpenuhi. Setelah itu Wan Pojun berkata, dalam beberapa tahun terakhir saya selalu ingin menemukan tempat yang cocok bagi Wan Longhol untuk berakar, tetapi aku belum mewujudkan keinginan ini setelah bekerja keras selama bertahun-tahun. Yi Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu kali ini aku akan mencoba membantumu menyelesaikan masalah ini. Semua tentara Wan Longhol memasang ekspresi wajah yang sangat bersemangat. Mereka telah merindukan sebuah markas belakang untuk waktu yang lama. Tetapi sayangnya karena sifat khusus mereka, banyak upaya yang mereka lakukan telah berakhir dengan kegagalan. Sebagian besar negara dan wilayah tidak dapat menerima mereka untuk membangun markas di daratan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, meski jumlah mereka adalah puluhan ribu orang, tetapi mereka harus membubarkan tentara mereka di mana-mana. Jika mereka diusir di satu tempat, mereka harus segera pergi ke tempat berikutnya untuk menetap sementara. Jika mereka bisa memiliki markas tetap, itu artinya seperti memiliki rumah bagi mereka. Yi Chen saat ini membuka mulutnya berkata, oh ya, Pojun, aku pikir kamu bisa pergi ke Teluk Aden besok untuk memastikan situasi markas depan. Pada saat yang sama, bentuklah kelompok khusus dari keseluruhan tim dengan tim intimu. Sedangkan untuk pihak Suriah, saat aku sudah menyelesaikan kesibukanku, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan mereka baik-baik. Wan Pojun segera berkata dengan hormat, saya mematuhi perintah. Yi Chen melanjutkan, sebelum kamu pergi, pilih salah satu prajurit bintang 5 dari Wan Longhol, kemudian memberinya belasan atau 20 bawahan yang lebih kuat dan biarkan mereka tinggal di kota Jinding. Baik Tuan Yi, aku akan mengaturnya sebelum aku pergi. Pada saat ini Yi Chen menerima dokumen dari He Jikyu. Di dalam dokumen itu tercantum semua informasi kapal dan foto itu Enshu Expedition. Selain itu ada juga kapal baru yang baru dipesan itu Enshu Expedition serta informasi kapal bekas yang diperoleh dari perusahaan lain. Yi Chen menyerahkan ponselnya pada Wan Pojun dan berkata, kamu coba lihat informasi spesifik dari kapal-kapal ini lalu pilih salah satu yang cocok sebagai markas laut. Wan Pojun mengambil ponsel dengan kedua tangannya, lalu setelah memeriksa dengan teliti dia berkata kepada Yi Chen, Tuan Yi, menurutku kapal curah seberat 30.000 ton ini sangat cocok. Deknya datar dan
areanya cukup luas untuk menampung setidaknya 6 helikopter. Interiornya penuh dengan gudang kargo besar, jadi akan sangat nyaman untuk melakukan sedikit modifikasi agar dapat memenuhi masalah akomodasi ratusan orang dan juga kemampuan menahan beban seberat 30.000 ton. Itu berarti dapat membawa bahan bakar dan amunisi yang cukup. Semua amunisi itu lebih dari cukup untuk menangani para perompak itu. Yi Chen tersenyum. Ini adalah kapal kargo terlama dan paling kecil di Ito Ensu Expedition, serta akan dihilangkan dan dibongkar setelah standar 3 tahun. Mengapa kamu masih memilih kapal seperti itu? Apa kamu ingin menghemat uangku? Wan Pojun buru-buru berkata, Tuan Yi, menabung hanyalah sebagian dari alasannya. Tapi yang paling penting adalah kita benar-benar tidak perlu menempati kapal barang yang lebih besar dan lebih baik. 30.000 ton sebenarnya pun sudah sedikit boros hanya untuk berurusan dengan bajak laut. Aku pikir tidak masalah jika kapalnya lebih kecil lagi. Yi Chen mengangguk dan berkata dengan serius, kapal ini tidak hanya untuk digunakan sebagai markas maritim, tetapi setelah kamu mulai melakukan pekerjaan keamanan di daerah beresiko tinggi di masa depan, pengangkutan personel dan material juga dapat diselesaikan oleh kapal ini. Sesudah itu, Yi Chen mengingatkan lagi, kalian harus bersiap-siap. Selain helikopter, akan ada juga beberapa speedboat berkinerja tinggi. Meskipun kapal yang digunakan oleh bajak laut tidak besar, tetapi kapal mereka cepat dan bermanuver. Jadi kamu harus membuat beberapa strategi yang efektif. Wan Pojun berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Yi, tenanglah. Pada saat itu kami akan merumuskan mode operasi lengkap, mengintegrasikan pengawalan bersenjata di kapal dagang, markas laut, markas pantai, dan markas belakang akan bekerja sama dengan cara terbaik. Pada saat itu kami tidak akan pernah membiarkan kapal kargo yang dikawal oleh Wan Longhol menghadapi bahaya. Yi Chen tersenyum. Aku sungguh percaya pada kekuatan Wan Longhol. Ketika saatnya tiba, aku harap kalian akan bertemu bajak laut beberapa kali lagi dan bertempur dan menghasilkan hasil pertempuran pertahanan laut yang indah. Maka bisnis akan terus mendatangi kita. Rencana yang Yi Chen jelaskan kepada Wan Longhol pun membuat Wan Pojun menjadi sangat bersemangat. Wan Pojun pun langsung membagikan tugas kepada bawahannya tanpa adanya keraguan sedikit pun. Lalu selain dari meninggalkan beberapa para elit untuk kediaman di Jinling dan menunggu perintah dari Yi Chen, dia sendiri juga berencana untuk langsung memimpin yang lainnya untuk kembali ke Timur Tengah. Dia berencana untuk menggunakan koneksinya untuk segera membangun beberapa pangkalan perbatasan di sepanjang tepi Teluk Aden terlebih dahulu. Pangkalan tersebut tidak membutuhkan area yang sangat besar ataupun investasi yang sangat tinggi. Pada dasarnya, jika pangkalan tersebut dapat menampung puluhan orang untuk beristirahat dan bersiaga sementara, lalu pada saat yang sama dapat menyimpan beberapa peralatan persediaan dan juga dapat memarkir helikopter serta perahu motor, maka pangkalan tersebut sudah sangat cukup. Ukuran pangkalan tersebut paling besar juga diperkirakan hanya sebesar rumah di pinggir pantai. Tetapi persyaratan untuk membangunnya tidak setinggi membangun rumah pinggir pantai. Jadi pembangunannya akan sangat cepat. Jika dia dapat langsung menemukan rumah yang sudah selesai dibangun, maka rumah tersebut dapat langsung digunakan. Selain itu, sekarang sebagian besar dari bisnis pengawalan bersenjata juga berfokus di Teluk Aden dan sudah ada banyak juga perusahaan keamanan luar negeri yang telah membangun beberapa pangkalan perbatasan dan pangkalan transit milik mereka sendiri. Bahkan sekarang juga sudah ada perusahaan yang secara khusus menyediakan kapal transit di daerah perairan Teluk Aden untuk membantu berbagai perusahaan keamanan yang berbeda untuk melakukan pemindahan personelnya Teluk Aden. Karena industri pengawalan bersenjata sudah sangat penting, sudah sangat matang. Karena industri pengawalan bersenjata sudah sangat matang, sehingga di bawah model yang sudah sangat matang itu, Wan Longhol pun dapat menghindari persiapan pekerjaan awal yang dibutuhkan untuk memperluas pasar mereka.
Jika Wan Longhol sekarang memasuki pasar tersebut, maka mereka pasti dapat mengandalkan kekuatan individu prajurit mereka yang kuat untuk segera berdiri kokoh dan mendapatkan pijakan. Oleh karena itu, Wan Pojun berkata kepada Yi Chen, "Tuan Yi, jika Anda tidak memiliki persyaratan lain untuk sementara waktu ini, maka saya akan segera membawa orang lain dan pergi ke Timur Tengah terlebih dahulu untuk segera melaksanakan rencananya." Yi Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kapan kamu akan pergi?" Wan Pojun dengan cepat berkata, "Lebih cepat lebih baik." Melihatnya begitu bersemangat, Yi Chen pun tidak mencoba untuk menahannya dan berkata, "Jika kalian tidak memutuskan tujuan kalian, aku akan mengatur dan mendaftarkan rute penerbangan untuk pesawat jet bisnis agar langsung membawa kalian pergi ke sana." Wan Pojun juga tahu bahwa waktu adalah uang, jadi dia berkata tanpa adanya keraguan sedikit pun, "Kalau begitu terima kasih untuk Tuan Yi karena telah membantu untuk mengaturnya. Saya ini berencana untuk pergi ke Yaman terlebih dahulu karena bagaimanapun juga Yaman memiliki garis pantai terpanjang di Teluk Aden. Jadi Yaman merupakan tempat terbaik untuk membangun pangkalan perbatasan. Lalu saya juga memiliki beberapa koneksi lokal di sana yang dapat digunakan." "Baiklah," Ye Chen langsung berkata, "kalau begitu aku akan menyuruh kru pesawat untuk mendaftarkan rute penerbangan dan mengantar kalian pergi ke Yaman." Wan Pojun pun menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan melihat Lu Hotian yang sedang duduk lumpuh di atas kursi dan juga Chen Zhonglei yang kedua matanya sedang kosong dan tak berenergi. Kemudian Wan Pojun pun terus-menerus menjadi bimbang dan pada akhirnya berkata kepada Yi Chen, "Tuan Yi, saya memberanikan diri dan memiliki permintaan yang lancang. Saya berharap Tuan Yi dapat setuju." Yi Chen berbicara dengan acuh tak acuh. "Yang ingin kamu katakan adalah tentang dua raja perang tersebut kan? Di antara keempat raja perang Wan Longhol, dua orang telah mati di tangan Yi Chen dan dua lainnya telah menjadi cacat. Ini merupakan sebuah pukulan yang sangat besar bagi kekuatan bertempur Wan Longhol." Wan Pojun pada saat ini berkata dengan sangat malu, "Tuan Yi, saya ini tahu bahwa kesalahan ini sangatlah serius dan saya juga malu untuk menghadapi Anda. Lu Hotian dan Zhonglei berdua juga menyinggung Anda karena telah menerima perintahku. Tetapi saya memohon kepada Anda untuk memaafkan mereka berdua demi semua orang di Wan Longhol yang telah bersumpah untuk selalu setia kepada Anda. Saya juga berani menjamin dengan hidup saya bahwa mereka berdua pasti hanya akan mendengarkan perintah Anda dan benar-benar setia kepada Anda juga." Lu Hotian yang pada saat ini sedang duduk lumpuh di atas kursi pun berbicara dengan sangat kesulitan. Tuan Yi, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan tanpa ragu sedikit pun. Mohon Anda beri saya sebuah kesempatan." Meskipun Chen Zhonglei tidak dapat mengatakan apapun, tetapi di dalam hatinya dia juga sudah sangat mengagumi Yi Chen. Dia hanya berharap agar dapat dengan cepat membebaskan dirinya dari perasaan yang membuatnya merasa seakan-akan sudah seperti mayat hidup ini dan membuktikan nilai dirinya di depan Yi Chen. Yi Chen pada saat ini menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Karena Wan Longhol sudah bersumpah setia kepadaku, maka tentu saja aku tidak mungkin akan membiarkan mereka menderita." Setelah mengatakan itu, Yi Chen berkata kepada Chen Zhonglei, "Chen Zhonglei, datanglah kemari." Mendengar perintah Yi Chen, tubuh Chen Zhonglei pun langsung melangkah maju secara otomatis. Melihat mata Chen Zhonglei, Yi Chen berkata dengan ringan, "Aku menyegel kesadaranmu karena kamu terlalu arogan dan suka memerintah ketika berada di Timur Tengah. Kamu menganggap bahwa dirimu tak terkalahkan karena memiliki lebih dari 10.000 prajurit di bawah perintahmu. Jadi kamu tidak hanya menghancurkan dirimu sendiri, tetapi kamu juga mengirimkan 10.000 lebih prajurit di bawah perintahmu masuk ke dalam penjara pihak lain. Aku percaya bahwa kamu telah mempelajari pelajaran dari pengalamanmu selama pada waktu ini. Jika tidak, maka cepat atau lambat kamu akan mengulangi kesalahan yang sama ketika kamu memimpin prajurit Wan Longhol di masa depan." Meskipun Chen Zhonglei tidak dapat mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah merasa sangat malu di dalam hatinya. Pada saat itu, alasan mengapa 15.000 prajurit dapat
dapat tertangkap adalah karena dia memandang rendah Yi Chen. Sejak saat itu dia selalu merasa sangat malu di hatinya. Lalu sekarang ketika itu disebutkan oleh Yi Chen lagi, dia merasa semakin malu. Hanya saja dia benar-benar tidak dapat mengeluarkan argumen yang kuat. Yi Chen tidak banyak berbicara lagi, lalu mengulurkan tangannya dan menggunakan jarinya untuk menyentuh kepala Chen Zhonglei dengan ringan. Energi yang awalnya dipakai untuk menyegel kesadaran Wan Pojun pun akhirnya ditarik kembali dan Chen Zhonglei seketika itu juga mendapatkan kembali kebebasannya. Ini adalah pertama kalinya Chen Zhonglei menyadari bahwa perasaan di mana dia dapat bernapas sendiri sangatlah indah. Kesadarannya untuk mengontrol tubuhnya pun seketika itu juga kembali. Sampai-sampai itu membuatnya tidak dapat beradaptasi untuk sesaat. Setelah dia menggerakkan jarinya secara kaku untuk sesaat, dia kemudian tidak dapat menahan dirinya untuk menangis. Dia melihat Yi Chen lalu berinisiatif untuk berlutut, membantingkan kepalanya ke lantai dan berkata dengan terseduh-seduh, "Tuan Yi, terima kasih karena Anda telah memberikan kesempatan. Mulai dari sekarang sampai seterusnya, Chen Zhonglei akan terus mengikuti dan setia terhadap Anda." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Sekarang merupakan waktu yang sangat penting dan kritis dalam transformasi Wan Long Hall. Aku harap kamu dapat membantu bos kalian dengan baik dan secepat mungkin membantu transformasi strategis Wan Long Hall pada kali ini." Chen Zhonglei berkata dengan tanpa adanya keraguan sedikit pun, "Mohon Tuan Yi tenang saja, saya akan melakukan yang terbaik." Yi Chen berkata dengan tenang, "Baiklah, ayo berangkat, ayo bangkit." Baru pada saat itulah Chen Zhonglei bangkit dan berdiri di belakang Wan Pojun. Yi Chen pada saat itu juga melihat Lu Haotian yang seluruh tubuhnya sedang lumpuh itu. Yi Chen kemudian melangkah maju ke depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lu Haotian, kamu membawa peti mati dan ingin membunuh keluarga Yi. Lalu kamu juga berkali-kali berkata dengan gilanya bahwa kamu akan menghancurkan tulang orang tuaku menjadi abu dan membuangnya sembarangan. Kemudian kamu juga membunuh penjaga keluarga Yi. Jadi itu normal saja. Jika aku tidak memaafkanmu kan? Bagaimana menurutmu?" Air mata Lu Haotian mengalir memenuhi wajahnya dan dia berkata dengan terseduh-seduh, "Tuan Yi, yang Anda katakan itu adalah saya tahu bahwa kesalahan yang telah saya lakukan itu tidak dapat ditebus meskipun saya mati. Dengan Anda membiarkan saya hidup sampai sekarang saja sudah menunjukkan betapa baiknya Anda kepada saya." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Sekarang adalah waktu di mana Wan Long Hall mempekerjakan orang. Karena Chen Zhonglei sudah mendapatkan kembali kebebasannya, jadi aku juga tidak akan menghukummu terlalu berat. Aku akan mengampunimu sekali dan melihat bagaimana perilaku dan membuatmu di masa depan." Lu Haotian merasa sangat bersemangat dan berkata dengan bersyukur, "Tenang saja Tuan Yi, hidup dan masa depan saya merupakan milik Anda." Yi Chen bersuara dan mengingatkan, "Tetapi kamu harus ingat bahwa kesalahan yang kamu buat dan Chen Zhonglei lakukan itu sama. Kalian terlalu percaya diri sampai-sampai mengira bahwa diri kalian dan Wan Long Hall itu tidak terkalahkan. Padahal sebenarnya kita tidak mengetahui ada berapa banyak orang hebat yang tidak diketahui di dunia ini. Bahkan aku juga tidak berani berpikir untuk arogan dan berpikir aku itu tidak terkalahkan. Oleh karena itu, kalian harus lebih banyak belajar lagi di masa depan dan sama sekali tidak boleh arogan seperti dulu." Lu Haotian dan Chen Zhonglei berkata pada waktu yang hampir bersamaan, "Terima kasih atas kebaikan Tuan Yi, saya mengerti." Melihat bahwa Lu Haotian benar-benar menyesali perbuatannya, Yi Chen pun menganggukkan kepalanya dengan puas, mengeluarkan pil permajaan dari kantongnya, kemudian membagi 2 pil tersebut dan memberikan setengahnya kepada Chen Zhonglei dan berkata, "Masukkan setengah pil ini ke mulut Lu Haotian dan nanti lukanya akan segera sembuh total dengan cepat." Semua orang termasuk Wan Pojun tercengang di dalam hatinya ketika mendengar perkataan Yi Chen. Sebelumnya ketika berada di Gunung Yeling, Yi Chen menggunakan energinya untuk memperbaiki jalur nadi Wan Pojun. Pada saat itu Wan Pojun pun mengerti di dalam hatinya bahwa Yi Chen adalah
seorang yang memiliki kekuatan super. Pada saat yang sama, Wan Po Jun juga mengerti bahwa sistem energi di tubuh Yi Chen sudah benar-benar berbeda dengan sistem energi para seniman bela diri. Oleh karena itu, Yi Chen pun dapat menggunakan jenis energi yang lebih tinggi itu untuk memperbaiki jalur nadi Wan Po Jun yang awalnya sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki. Para prajurit lain Warnonghol pun seharusnya dapat menebak hal tersebut. Jadi mereka semua pun mengira bahwa Yi Chen akan menggunakan metode yang dia gunakan untuk menyembuhkan Wan Po Jun sebelumnya untuk menyembuhkan Lu Hotian. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Yi Chen pada kali ini ternyata mengeluarkan sebuah pil untuk menyembuhkan Lu Hotian. Selain itu, bahkan pil tersebut hanya digunakan setengah saja. Semua orang pun bertanya kepada diri mereka sendiri sebuah pertanyaan. Sebenarnya obat apa itu yang bisa menyembuhkan seorang prajurit bintang 6 yang terluka parah hanya dengan setengah pil saja? Meskipun Chen Zhonglai juga sangat terkejut, tetapi dia tetap memasukkan setengah pil permajaan tersebut ke dalam mulut Lu Hotian sesuai dengan instruksi Yi Chen. Yang membuat Lu Hotian terkejut adalah fakta bahwa meskipun pil tersebut adalah benda padat, tetapi pil tersebut meleleh di mulutnya tanpa meninggalkan jejak atau sisa sedikit pun. Pil tersebut berubah menjadi arus hangat yang mengalir mengikuti tenggorokannya menuju perut. Tidak lama setelah itu kekuatan obat itu mulai menyebar ke tangan dan kakinya dengan cepat. Kemudian tangan dan kaki Lu Hotian yang awalnya mati rasa pun mulai memanas dan gatal. Sampai-sampai ada rasa kram yang tidak begitu kuat juga. Dia pun kemudian secara tidak sadar ingin meluruskan kakinya untuk menahan kramnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat bangkit berdiri dari kursinya begitu dia menggunakan sedikit tenaga di kakinya. Adegan itu benar-benar mengejutkan semua prajurit Warnonghol. Tidak ada yang menyangka bahwa pil yang Yi Chen keluarkan ternyata memiliki efek yang begitu kuat. Lu Hotian sendiri lebih terkejut lagi. Lalu dia secara tidak sadar menggerakkan tangan dan kakinya dan menemukan bahwa tangan dan kakinya ternyata sudah sepenuhnya pulih. Jadi dia pun tidak dapat menahan dirinya untuk berkata dengan terkejut, aku telah pulih total. Jalur nadiku juga telah pulih total. Wan Po Jun dipenuhi dengan ekspresi tercengang karena takjub. Dia tidak bisa menahan kekaguman di dalam hatinya. Aku awalnya mengira Tuan Yi telah menguasai energi misterius yang lebih tinggi satu tingkat. Tetapi aku tidak menyangka bahwa bahkan pil yang Tuan Yi keluarkan akan memiliki efek yang begitu fantastik ini. Ini terlalu kuat. Lu Hotian pada saat ini juga sangat terkejut dan ketika dia mengingat betapa dia mengira kekuatannya sangat kuat dan arogan di depan Yi Chen pada saat itu, dia merasa semakin malu di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya sadar bahwa jarak di antara dirinya dengan Yi Chen sangatlah jauh. Sudah seperti antara cahaya kunang-kunang dengan cahaya bulan yang terang. Yi Chen dapat memaafkan dirinya yang tidak berguna itu dan bahkan menyembuhkan lukanya sudah merupakan sebuah kebaikan terbaik yang dia dapat terima. Oleh karena itu Lu Hotian segera berlutut di lantai dan berkata dengan penuh penyesalan, "Tuan Yi, Anda dapat memaafkan saya dan melupakan kebencian Anda sebelumnya terhadap saya. Anda juga masih dapat menyembuhkan saya. Saya sangat berterima kasih. Mulai hari ini, jika saya ada sedikit saja ketidaksetiaan ataupun ketidakhormatan kepada Tuan Yi, maka saya akan mati dengan kejam." Yi Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, "Kamu memang seharusnya berterima kasih kepadaku, karena setengah dari pil permajaan yang barusan aku berikan kepadamu itu dapat terjual dengan sangat mahal, setidaknya beberapa miliar yuan di pelelangan yang akan segera diadakan." Perkataan yang Yi Chen katakan dengan santainya itu membuat prajurit yang berada di Warnonghol terkejut seperti tersambar petir. Bahkan Wan Po Jun pun juga tercengang. Setengah dari pil tersebut bernilai setidaknya beberapa miliar yuan. Pada awalnya dia merasa bahwa hal agak mustahil. Tetapi setelah dia memikirkan dengan cermat efek ajaib dari pil permajaan tersebut, apa itu beberapa miliar yuan? Jika dirinya sedang terluka parah dan kultivasinya hancur, jangankan beberapa miliar yuan, bahkan jika itu seharga beberapa miliar dolar Amerika pun dia juga akan rela menghabiskannya.
Dan yang membuat Wan Po-jun merasa lebih tersentuh dan bersyukur itu ada fakta bahwa Ye Chen rela memberikan Lu Haotian pil yang bernilai miliaran yuan itu. Pil tersebut diberikan kepada Lu Haotian yang sebelumnya telah menerima perintah dari dirinya untuk membawa 100 lebih peti mati dan menyerbu kediaman keluarga Yi. Hati seperti apa yang dia miliki itu di mata Wan Po-jun dan para prajurit Wan Longhol. Orang bijak yang sering dikatakan oleh para leluhur pun sepertinya juga tidak melebihinya. Lu Haotian pada saat ini merasa lebih bersyukur lagi, lalu berlutut bersujud dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Tuan Yi. Terima kasih atas kebaikan Tuan Yi." Bagi Ye Chen, menyembuhkan Lu Haotian itu sangatlah gampang karena dia sendirilah yang membuat pil tersebut. Maka bagi dirinya memakai sedikit energi itu bukanlah sesuatu yang besar. Dia sebenarnya tidak memerlukan pil tersebut untuk menyembuhkan Lu Haotian. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya dan menggunakan sedikit energi di dalam tubuhnya, lalu Lu Haotian pun akan sembuh. Tetapi dia malah memilih untuk menggunakan pil permajaan tersebut. Itu karena jika dia dengan gampangnya menyembuhkan di depan orang lain, maka kebaikannya itu selamanya tidak dapat diukur. Pihak lain mungkin dapat memandang rendah kebaikannya itu karena yang dia lakukan itu terlalu gampang. Oleh karena itu, karena dia ingin mendapatkan hati orang, dia perlu membuat kebaikannya dapat diukur. Bagi dirinya, setengah dari pil permajaan tersebut bukanlah apa-apa, tetapi tidak memerlukan waktu yang lama lagi. Satu pil permajaan pasti dapat membuat rekor penjualan melebihi 10 miliar di pelelangan. Jadi, bahkan tidak sekarang prajurit Wan Longhol tidak mengetahui betapa berharganya hal itu, tetapi mereka pasti akan dapat menyadari nilai sebenarnya dari pil permajaan tersebut setelah pelelangan. Hanya dengan seperti itulah Ye Chen baru dapat membuat mereka mengetahui seberapa berat dan dalamnya kebaikannya itu. Pada saat ini, Ye Chen melihat semua orang dan berkata dengan ekspresi serius, "Asalkan kalian bekerja untukku dengan sepenuh hati, aku dapat memperlakukan kalian sebagai temanku dan saudaraku. Jadi aku juga akan rela menggunakan obat yang bernilai miliaran itu kepada kalian." Setelah mengatakan itu, dia kemudian berhenti sejenak dan lanjut berbicara. "Aku tahu bahwa kalian orang dari Wan Longhol pasti telah menguasai sebuah seni bela diri internal yang kualitasnya relatif tinggi. Karena jika tidak, maka kekuatan keseluruhan kalian tidak mungkin bisa sebegitu tinggi. Tetapi dari kekuatan bos kalian, aku dapat melihat bahwa metode latihan tenaga dalam yang kalian lakukan itu tidak termasuk sebagai yang terbaik di kalangan seni bela diri. Karena jika tidak, maka kekuatan bos kalian tidak mungkin akan selalu terdiam dan tidak bisa naik satu tingkat lebih tinggi. Setelah beberapa waktu nanti, aku akan memilih sebuah metode latihan tenaga dalam yang lebih baik dan lebih komplit untuk diberikan kepada bos kalian. Ketika itu sudah terjadi, maka semua kultivasi kalian akan memiliki batas atas yang lebih tinggi dan keseluruhan dari kekuatan Wan Longhol pun dapat meningkat satu tingkat." Mendengar perkataan itu, Wan Po-jun merasa sangat terkejut. Meskipun dia sudah merupakan pendekar bintang 8, tetapi jika dilihat dari dunia pendekar, maka dia bahkan belum lulus sekolah besar. Tingkat berikutnya yaitu alam internal, alam transisi, dan alam master setara dengan SMP, SMA, dan kuliah. Sebagai seseorang yang bukan apa-apa di bidang bela diri selain dari membalas dendam orang tuanya, impian terbesarnya dari dulu sampai sekarang adalah untuk berhasil menembus alam eksternal dan memasuki alam internal. Tetapi bukan hanya dia gagal meraih impiannya tersebut, bahkan gurunya pun juga gagal meraihnya. Gurunya yang sebelumnya telah pernah mengelilingi dunia pun mengungkapkan isi hatinya kepada Wan Po-jun. Bagi gurunya itu, dapat memasuki dalam internal merupakan keinginan tertinggi di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Bahkan jika dia akan mati setelah meraihnya, dia juga tidak memiliki keraguan sedikit pun. Semuanya akan dia lakukan demi bisa melangkah memasuki ke tingkat yang lebih tinggi yang sangat dia inginkan itu. Sejak saat itu, Wan Po-jun sendiri juga mulai menganggap alam internal sebagai tujuan akhirnya dalam perjalanannya sebagai bela diri. Menurutnya, kekuatan Ye Chen sepertinya tidak hanya melebihi alam eksternal, tetapi bahkan mungkin melebihi alam internal.
bahkan alam transisi ataupun alam master. Oleh karena itu, ketika Ye Chen berkata bahwa metode latihan tenaga dalam yang mereka lakukan itu bukanlah yang terbaik dan juga kekuatan dirinya selalu tidak dapat meningkat, dia langsung merasa bahwa dirinya itu adalah rendahan. Tetapi perkataan terakhir dari Ye Chen langsung membuatnya merasa semakin tergila-gila di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen ternyata akan bersedia memberikan metode latihan tenaga dalam yang lebih bagus kepada Wan Longhol untuk membantu meningkatkan kekuatan Wan Longhol. Bukankah itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam internal di masa depan? Untuk seorang yang tidak berbakat dengan bela diri seperti Wan Po-jun, jika suatu hari dia dapat memasuki alam internal, maka itu merupakan keberuntungan besar di dalam hidupnya. Tetapi dia juga mengerti maksud dari perkataan Ye Chen tersebut. Apakah dia dan yang lainnya dapat mendapatkan kesempatan ini atau tidak? Semuanya tergantung kepada performa dirinya dan prajurit Wan Longhol lainnya di masa depan. Oleh karena itu dia langsung berlutut dengan satu kakinya dan memberi hormat dengan tangannya dan berkata, "Tuan Yi, seluruh Wan Longhol pasti akan menggunakan seluruh tenaganya untuk melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan Anda." Satu persatu dari yang lainnya pun mulai ikut berlutut dengan satu kaki dan secara bersamaan mengekspresikan sikap mereka. Ye Chen pun menerima sikap berlutut mereka semua dengan acuh tak acuh dan berkata kepada Wan Po-jun, "Mulai dari hari ini kamu harus menjadi lebih ketat dan keras terhadap dirimu sendiri dan juga bawahanmu. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun itu menjadi manja dan arogan seperti Lu Houtian dan Chen Zhonglei sebelumnya." Wan Po-jun pun menjawab dengan hormat tanpa adanya keraguan sedikit pun, "Tuan Yi, tenang saja. Saya pasti akan menjadi lebih tegas dan keras terhadap diri sendiri dan juga anggota Wan Longhol lainnya." Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, "Baiklah, sekarang kalian bergegas saja. Kalian bisa pergi ke bandara sekarang dan segera melaksanakan tentang urusan pengawalan bersenjata itu." "Baik," Wan Po-jun dengan cepat menjawab dan juga berkata kepada Ye Chen, "Tuan Yi, tolong biarkan saya meninggalkan beberapa orang dan menempatkan mereka di Jinling, atau biarkan saja agar Zhonglei secara pribadi tinggal dan menunggu perintah Anda." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Mau bagaimanapun juga, kekuatannya hanyalah kalah dari kamu saja di Wan Longhol. Jadi itu tidak pantas baginya jika dia tinggal di Jinling. Kamu tinggalkan saja seorang prajurit bintang 5 dan beberapa prajurit bintang 3 untukku. Itu saja sudah cukup." "Baiklah." Wan Po-jun langsung memilih seseorang dari kerumunan dan berkata, "Linan, keluarlah." Ya, seorang pemuda pun berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, "Silakan bos, berikan instruksi." Wan Po-jun berkata, "Kamu pilihlah 15 orang untuk membentuk tim yang berisikan 16 orang dan kamu akan menjadi kaptennya. Seluruh tim tersebut akan ditempatkan di Jinling dan semuanya harus mentaati perintah Tuan Yi." "Baik." Pemuda yang bernama Linan itu pun berkata tanpa adanya keraguan sedikit pun, "Tuan Yi, saya bernama Linan dan merupakan prajurit bintang 5 dari Wan Longhol. Jika Anda memiliki hal apapun, silakan beri instruksi. Saya pasti akan melakukan yang terbaik." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Setelah kamu selesai memilih orang, mereka tinggal saja di Buckingham Palace. Chen Zhonglei nanti akan mengatur semua kebutuhan dasar kalian ke depannya di Jinling." Linan berkata tanpa adanya keraguan sedikit pun, "Saya mengerti." Setelah Ye Chen melihat jam, dia kemudian memberi instruksi kepada Chen Zhonglei, "Tuan Chen, tolong atur ke kendaraan untuk mengantar Wan Po-jun dan yang lainnya pergi ke bandara." Baik, Tuan Muda." Ye Chen kemudian juga memberi instruksi kepada Wan Po-jun lagi, "Jika kamu memiliki ide terhadap renovasi kapal tersebut, maka cepat selesaikan itu dan beritahukan kepadaku agar aku dapat langsung meminta He Ji Q untuk mengatur agar tempat membuat kapal tersebut segera melakukannya."
Wan Pojun dengan cepat berkata, Tuan Ji, aku telah memikirkannya bahwa renovasinya akan dilakukan di beberapa bagian, yaitu dek kapalnya akan direnovasi, sebagian dari gudang akan direnovasi menjadi kabin untuk tinggal agar dapat menampung lebih banyak personil bersenjata. Lalu sedangkan dengan urusan perahu motor itu sangatlah sederhana dan dapat dibeli kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia lanjut berbicara. Tetapi sekarang waktunya sudah mepet. Jadi aku pikir bahwa kapal itu tidak perlu banyak direnovasi. Sekarang yang hanya perlu untuk meratakan dek kapal tersebut terlebih dahulu sampai dek tersebut memiliki tempat untuk mendaratkan 3 helikopter. Lalu di dalam kapal tersebut setidaknya harus terdapat kabin yang dapat menampung puluhan orang untuk tinggal. Para prajurit Warnonghol untuk sementara dapat berkumpul terlebih dahulu, lalu secepatnya menggunakannya. Sambil mereka menggunakannya, maka kapal tersebut akan direnovasi secara perlahan-lahan. Yi Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan memberitahukan itu kepada He Ji Qiu nanti dan menyuruhnya untuk mengaturnya secepat mungkin. Ketika dek kapal tersebut sudah selesai direnovasi, maka kapal tersebut akan dibawa menuju Teluk Aden untuk diserahkan kepada kalian sesegera mungkin. Baik, Wan Pojun berkata dengan tegas, Tuan Yi, tenang saja. Dalam waktu 1 minggu, aku akan mengatur semua pangkalan perbatasan tersebut. Setelah itu, Wan Pojun membawa sebagian besar prajurit Warnonghol untuk segera meninggalkan Buckingham Palace dan pergi menuju bandara. Setelah pesawat jet bisnis Boeing milik Yi Chen tersebut sudah selesai melakukan persiapan untuk lepas landas, pesawat tersebut langsung terbang menuju sana, ibu kota Yaman. Linan dan belasan prajurit Warnonghol yang tetap tinggal dan tidak ikut pergi pun mengikuti arahan Chen Jekai untuk pergi ke lantai administrasi Buckingham Palace. Kemudian Yi Chen menelepon He Ji Qiu kembali dan memberitahunya tentang permintaan Wan Pojun terhadap kapalnya. Meskipun He Ji Qiu tidak mengetahui apa yang sebenarnya Yi Chen ingin lakukan, tetapi dia langsung mengatakan bahwa dia akan segera mengatur agar kapal tersebut segera direnovasi dan diselesaikan dalam waktu tercepat. Setelah selesai berkomunikasi, waktu menunjukkan sudah siang hari dan Chen Jekai pun bertanya kepada Yi Chen, Tuan Muda, apakah Anda masih memiliki rencana lain pada siang hari ini? Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk sementara tidak ada, tapi aku berencana untuk pergi melihat Wan Ting di sore hari untuk urusan pelelangan. Chen Jekai melihat jam dan berkata, Tuan Muda, mengapa Anda tidak makan siang di Buckingham Palace saja, dan aku akan menyuruhnya untuk mempersiapkan makan siang sekarang juga. Pergi ke Mansion Tianxiang saja. Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu seberapa bagus makanan yang dibuat oleh hotel besar seperti yang kalian punya ini, tetapi tetap saja rasa makanannya sebagian ada yang terasa seperti makanan yang dimasak banyak-banyak. Chen Jekai pun dengan cepat berkata, kalau begitu aku akan menyiapkan mobil dan sekaligus memberitahu Hongwu bahwa kita akan pergi ke Mansion Tianxiang. Yi Chen menginstruksikannya, ngomong-ngomong, telepon dan pergi dan panggil Wei Liang kemari. Ada hal yang ingin ku bicarakan dengannya. Baik, Chen Jekai menjawabnya dan dengan cepat berkata, Tuan Muda, kalau begitu silakan Anda pergi ke Sky Garden terlebih dahulu. Selama periode waktu ini, Yi Chen tidak banyak bertanya tentang keadaan pengoperasian farmasi Jiusuan karena Wei Liang lah yang bertanggung jawab atas semuanya. Jadi tubuhnya pun menjadi lebih lega. Namun sekarang Yi Chen ingin mempercepat perkembangan farmasi Jiusuan. Jadi Yi Chen kali ini mencari Wei Liang karena berencana untuk memberikan 1-2 resep obat baru sehingga dia dapat mempersiapkan obat baru tersebut sesegera mungkin. Tidak lama kemudian setelah Chen Jekai memberitahu Hongwu, dia secara pribadi mengendarai mobil untuk mengantar Yi Chen ke Mansion Tianxiang. Ketika Yi Chen baru saja naik ke mobil, ponselnya pun berbunyi dan yang menelponnya adalah Su Jiyu. Yi Chen mengangkat telepon tersebut dan bertanya kepada Su Jiyu dengan tersenyum, kenapa Nona Su menelponku pada saat ini? Su Jiyu yang berada di sisi lain berkata melalui teleponnya dengan nada yang hormat, Dermawan,
Jiyu menelepon karena ingin melapor kepada Dermawan. Kemarin kakek mengumumkan keputusannya di keluarga Su bahwa aku akan mengambil alih posisi kepala keluarga dari keluarga Su. Lalu pada pagi hari ini grup Su mengadakan rapat besar untuk semua pemegang saham dan mengumumkan bahwa aku telah ditunjuk menjadi ketua dari grup Su. Sekarang aku telah mengambil alih keluarga Su secara resmi. Ye Chen berkata dengan tersenyum, "Kalau begitu selamat untukmu. Kamu telah menjadi kepala keluarga dari keluarga Su di usia yang begitu muda. Aku benar-benar ingin memberi selamat kepadamu." Su Jiyu berkata dengan hormat, "Semuanya itu berkat bantuan dari Dermawan. Jika tidak ada Dermawan, maka Jiyu pasti sudah akan mati di malam bersalju di Kyoto pada waktu itu." Ye Chen berkata dengan serius, "Jangan mengungkit-ungkit hal yang sudah terjadi di masa lalu itu. Kamu sekarang adalah kepala keluarga dari keluarga Su dan mengontrol grup besar yang memiliki nilai melebihi 1 triliun. Jika kamu masih saja selalu memiliki hati yang selalu bersyukur dan berterima kasih, maka akan sangat sulit bagimu untuk dapat menduduki posisi tersebut dengan kokoh." Su Jiyu pun juga menjawabnya dengan serius, "Dermawan, selain dari bersyukur kepada orang tua untuk membesarkanku, Jiyu hanya bersyukur kepada Anda, satu